lihat ayat 30. Ayat yang ke-29. 29. Seperti saya katakan tadi, orang ini belum puas, dia lanjutkan. Ayat 29 bunyinya, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ayat 29 ini sangat-sangat notabene pengacara. Orang ini berusaha membenarkan dirinya, karena memang itu keahliannya. Dan juga sebenarnya kali ini di ayat 29 sudah ada templakan, orang ini bukan semata-mata cari gara-gara. Tapi dia mulai terusik rasa amannya. Karena ketika Yesus tanya sama dia, apa yang tertulis dalam hukum, yakni hukum Taurat, orang itu yang sekarang terjebak. Yang mau menjebak, terjebak. The hunter, hunted. Sang pemburu diburu sekarang. Dia diburu oleh Roh Kudus di dalam hatinya. Ketika orang itu berkata, kasihlah Allah dan kasihlah sesamamu manusia, dia tertusuk hatinya. Tapi supaya dia tidak lama-lama berada dalam templakan Roh Kudus, dia mau cepat bebas dari tuduhan, bukan dakwaan setan, tapi tuduhan yang bagus. Yang bisa menuntun dia ke pertobatan seharusnya. Dia tanya sama Yesus sebuah pertanyaan untuk membenarkan dirinya. Karena orang ini pasti pernah berbuat amal sosial. Karena orang ini adalah ahli Taurat, berarti dia orang Yahudi. Ya. Tapi orang ini untuk membenarkan dirinya, dia berkata kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? Karena zaman itu orang Yahudi hanya berbuat baik kepada orang Yahudi. Karena ras, agama, religi mereka sama. Jadi orang ini mau lepas dari cengkraman kasih tangan Allah. Mulai sekarang sejak dia bicara dengan Yesus, tadinya dia mau menangkap Tuhan basa-basa, sekarang dia yang ketangkap basa-basa oleh Roh Kudus. Dia mencoba untuk lepas dan kebaskan dari kakinya Roh Allah. Tapi dia nggak bisa, jadi dia tanya. Dia tanya itu untuk membenarkan diri. Siapakah sesamaku manusia? Harapannya dia berkata, ya sudah layani bangsamu bukan? Maka dia akan berkata, yes, happy ya, terima kasih guru, bye-bye. I want to have nothing to do with you. Sebab aku sudah lakukan bagianku kok. Tapi Yesus segera akan usik dia lebih lanjut. Kasih sebuah parable perumpamaan tentang orang Samaria. Akan membuat dia malu setengah mati. Karena ini sudah bukan bicara di dalam lingkungan ras Yahudi. Dan orang ini tahu bahwa dia belum melakukan kebaikan sesuai kehendak Tuhan. Dia lakukan kebaikan semaunya dia. Kalau baik yang dia rasakan itu baik dan benar ya dia lakukan. Kalau enggak ya dia enggak lakukan. Kalau saya feelingnya enggak suka sama orang itu ya gue enggak lakukan. Kalau saya senang ya saya akan berikan. Udah begitu, itu kebenaran manusia. Tapi Tuhan waktu dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan segera mencelikkan mata. Mata seorang pengacara, bukan mata otaknya, karena brain atau dia punya kognitif di sini itu jenius sekali. Tapi hatinya tumpul kerdil kekanak-kanaan. Nah itu yang Tuhan akan segera ajari. Ayat 30. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Berhenti sampai ayat 32. Yesus memberi perumpamaan. Kalau saya sih merasa bisa jadi perumpamaan ini kejadian sesungguhnya. Yesus pakai contoh itu. Karena di ayat 30 ada sebuah jalan turun dari Yerusalem ke Yeriko yang disebut sebagai jalan angker. Itu beneran secara geografis hingga hari ini aja loh. Orang Yahudi jalan ke situ tuh bahaya karena Yeriko dan Yahudi. Yeriko, orang Yahudi tidak boleh masuk ke daerah Yeriko yang berada dalam teritori Palestina. Ini masalah politik dunia lah sudah. Sampai sekarang aja, the Jews, orang Israel, Yahudi maksudnya, tidak boleh ke situ. Zaman itu juga sama, belum ada jalan highway, jalan tol segala.
belum ada peradaban seperti hari ini di zaman purbakala. Ada sebuah jalan yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu jalan yang lonely, jalan yang sangat-sangat sendiri. Dia sangat curam karena Yerusalem itu hill, Yerusalem itu bukit, sedangkan Yeriko itu lembah. Di Yeriko, dekat Yeriko ada satu lautan di titik terendah di seluruh dunia. Begitu panasnya tanpa hujan, namanya laut mati. Ya, tidak mengalir airnya, garamnya tinggi, apapun dicemplung di sana mengapung. Jadi ini kejadian, memang jalan yang banyak terjadi kecelakaan. Hari-hari ini kan banyak tikungan-tikungan yang bahaya, banyak mobil terbalik di sana atau tertabrak. Kalau ini jalanan memang makan banyak korban karena banyak gua-gua di situ, tempat-tempat yang gelap di mana menjadi sarang penyamun. Ia jatuh ke tangan penyamun, mungkin ini berita yang sedang hot saat itu. Orang ini pasti tahu jikalau kejadian itu terjadi beneran atau kejadian sungguhan. Nah, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 30 ini unik sekali, bicara tentang kondisi manusia rata-rata di hari-hari ini. Ya, di masa pandemi juga bertubi-tubi, sebentar urusan wabah, sebentar urusan ekonomi, apalagi yang tidak mendunia seperti kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Hari-hari ini hidup di dunia diwarnai dengan tiga fenomena ini. Kalau saya bisa sebut, inilah kondisi kita hari-hari ini. Jangan mengeluh kalau Anda punya masalah paling besar. Semua orang mengalami banyak orang mengalami yang sama. Rata-rata orang-orang di dunia ini entah dirampok habis-habisan, atau terpukul, atau ditinggalkan setengah mati. Entah mereka habis atau terpukul atau setengah mati. Udahlah, itulah kondisi hari-hari ini. Makanya tidak dibutuhkan satu lagi orang jahat di dunia ini. Dibutuhkan orang baik. Dan bukan orang baik yang semu, orang baik yang kenal Allahnya. Saya nggak ajarkan bahwa kebaikan bisa membawa kita ke sorga. Tapi kalau kita memang betul-betul akan ke sorga, Yesus sudah masuk di dalam hati kita. Nggak bisa tidak, kita pasti jadi orang lebih baik setiap tahunnya. Jadi orang yang benar, yang tambah hari, tambah baik terhadap sesama. Dunia ini membutuhkan orang baik. Karena dunia ini sudah dirampok habis-habisan. Kita nggak perlu tambah satu lagi perampok. Nggak perlu tambah lagi satu ekor setan. Dunia ini sudah terpukul, banyak orang terpukul. Terpukul ini, terpukul ekonomi, keluarganya mati. Ada aja deh, kiri kanan kita terpukul semua. Dibutuhkan orang-orang yang peduli. Dibutuhkan orang-orang yang penuh dengan kehidupan, yang optimis, yang bisa menguatkan iman, bisa mendoakan, bisa menurunkan Tuhan dalam situasi. Karena zaman ini sekarang banyak orang ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Setengah mati pekerjaannya, setengah mati keuangannya, setengah mati kesehatannya, setengah mati kondisi keluarganya. Setengah mati, tidak punya masa depan. Jadi izinkan saya untuk mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah realita hari-hari ini. Sebelum kita masuk ke lakon sesungguhnya nanti, yaitu si pria Samaria, saya ajak kita untuk melihat dua figur pengharapan yang sangat mengecewakan. Yang pertama di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia lihat lalu lewat. Seorang imam itu seorang hamba Tuhan di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru zaman Yesus, imam itu priest. Mereka itu pendeta penuh. Dan pendeta di atas semua pendeta itu yang 1 tahun sekali bisa masuk ke ruang maha suci namanya imam besar. Imam ini harusnya menjadi teladan umat. Harusnya menjadi figur pengharapan, the figure of hope. Tapi mereka mengecewakan. Imam ini hanya lewat. Loh kok Yesus tahu? Yesus tahu, Yesus itu anak Allah. Sebelum Nathanael ketemu sama dia berkata, aku lihat kamu di bawah pohon mana. Dia kaget, engkaulah anak Allah, engkaulah Mesias. Yesus tahu apa yang terjadi, Yesus menilai hati manusia. Jadi kejadian ini jikalau perumpamaan ini terjadi sesungguhnya. Kalau sungguhan beneran terjadi, a true story. Bukan hanya sebuah parable atau perumpamaan.
Maka Yesus tahu, melihat kemunafikan yang terjadi di dalam diri orang-orang yang harusnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Imam itu turun melalui jalan itu. Gak lebih bagus lagi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di rumah juga sama kan, kalau papa penuh kekerasan nanti anaknya penuh kekerasan. Kalau rumah itu penyembahan berhala, biasanya anak-anaknya juga tersesat nantinya. Kalau imamnya begitu ya otomatis Lewi. Lewi itu satu tangga di bawah imam. Mereka lah staffnya, mereka lah full timersnya. Di ayat 32 demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lewi itu juga lewat begitu saja. Waktu dilihat, dia gak berani apa-apa lalu pergi. Mungkin lagi busy, mungkin lagi sibuk, saya mengerti. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini, imam dan Lewi, mereka pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Mereka itu mungkin mau pulang, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mungkin mereka tadi habis mengadakan suatu kebaktian, karena Yerusalem kan tempat penyembahan. Mereka tidak diizinkan bangsa Israel menyembah di kota mana-mana atau sembarang di mesbah seenaknya. Mereka harus ke Yerusalem, bait suci ada di sana. Ya kan? Yesus sekali kan membersihkan bait Allah dan menyebutnya rumah doa. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Jadi bait suci itu di Yerusalem. Ada di situ. Kenapa mereka ke Yeriko? Harusnya mereka sudah selesai tugas loh. Bahkan kalau mereka kebalik nih, bukan dari Yeriko, bukan dari Yerusalem ke Yeriko, dari Yeriko ke Yerusalem. Mungkin mereka telat mau ibadah, atau mereka terlambat, sebentar lagi ada ritual seremoni yang telah menunggu mereka tugas atau mereka dijadwal. Tuhan tidak menganggap pelayanan itu hanya di bait suci. Tuhan menganggap kitalah pelayanan bait suci. Kemana-mana kita pergi, bait Allah ada di sana. Tuhan suruh kita peduli, kebaikan itu tidak mengenal, tidak ada temboknya. Kebaikan atau kemurahan hati itu tidak mengenal gedung. Dia tinggal dalam badan. Anda dan saya, engkau dan aku. Andai kata kebalik pun, mereka naik ke Yerusalem dari Yeriko. Itu pun tidak dibenarkan. Ini mereka pulang loh, pulang dinas. Harusnya mereka tidak terburu-buru, harusnya mereka tidak ada satu jadwal menunggu. Kan dikatakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ayat 31. Berarti dia juga ke Yeriko kan? Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Saya nggak ngerti ya, Alkitab nggak secara terperinci menjelaskan mereka dari mana ke arah mana. Tapi kalau di ayat yang ke-31, imam itu turun melalui jalan itu. Jadi imam itu sudah selesai tugas mau pulang ke rumah. Ya kan? Pulang ke rumah. Itu sama dengan kalau gini loh. Kalau di jalanan ya, lalu ada ambulans. Dia antar pasien cepat-cepat kalau enggak akan meninggal dunia. Kita bisa ngerti, tolong ngalah, kasih jalan. Kita paling terlambat 5-10 menit tapi orang itu bisa selamatkan nyawa. Oke? Tapi kalau ambulans itu setelah pulang, selesai taruh pasiennya, dia mau pulang ke rumah, udah selesai tugas, udah ceklok pulang, dia bawa mobil dinas lalu dinyalakan lagi lampunya sirenenya untuk dia pulang kembali ke rumah kos-kosan. Itu agak keterlaluan. Itu nggak boleh. Ini orang, dia turun ke Yeriko si imam. Sudah selesai dinas, masih terburu-buru. Waktu lihat begitu, dia pergi. Padahal dia udah nganggur sisa hari. Tapi dia nggak berbuat sesuatu. Semakin tidak dibenarkan di mata Tuhan. Mungkin si Lewi lagi sedang pergi nih, giliran shift berikutnya mungkin dia tugas. Itu pun nggak dibenarkan. Karena kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk saudara kita, tapi kita tahan resourcesnya, sumber dayanya. Entah itu sebuah perkataan yang bisa memberkati dan melepaskan hati orang dari gundah gulana. Atau sebuah doa yang kita tawarkan, atau sebuah pemberian. Atau sebuah jasa yang kita tawarkan dengan secara cuma-cuma. Kita nggak boleh usir orang atau berkata, ya sudah Tuhan menolongmu GBU, God bless you. Kalau pertolongannya itu ada pada kita, jawabannya, kita bisa melakukan sesuatu. Bahkan kalau kita ditunggu pun untuk dinas sesuatu, itu pun bukan sebagai alasan untuk kita bisa lepas dari panggilan untuk menolong sesama kita dulu. Atau sambil sembari perjalanan, kita bisa tetap lakukan tugas kita sambil berbuat baik kepada orang di sekeliling kita.
Apalagi kalau kita sudah tidak punya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu dalam leisure, dalam kelebihan kita, dalam kekurangan aja kita patut berbuat baik kok. Apalagi dalam kelimpahan, dalam kesibukan aja kita tetap harus peka dengan kebutuhan di kiri kanan kita. Apalagi kalau kita nggak berbuat apa-apa. Imam dan Lewi ini salah di mata Tuhan. Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan gak bilang ahli Taurat. Tuhan tidak mau sindir orang itu. Karena sang pengacara yang melakukan dosa ini sebenarnya lebih sering daripada Imam dan Lewi. Karena sang pengacara ini berkuasa. Ahli Taurat itu powerful loh. Imam dan orang Lewi ini, Tuhan sebut imam dan orang Lewi. Tuhan pakai perumpamaan, profesi yang lain. Karena Tuhan mau jaga hati orang itu jangan sampai tersinggung secara sia-sia. God is so good. Semoga pada titik ini, sang ahli Taurat juga merasa dia sebenarnya disindir oleh Yesus. Ya, dari cerita ini saya lihat, sebentar lagi akan masuk orang Samaria, tapi nanti ayat 33 sampai ayat yang ke-37, saya akan bahas minggu depan, di dalam cerita orang Samaria yang baik hati, The Power of Kindness Part 2 atau bagian kedua, babak kedua. Nanti saya akan jelaskan siapa orang Samaria itu. Lalu saya akan coba kelompokkan dalam 7 kelompok perbuatan baik yang dia lakukan, tindakan-tindakannya itu yang bisa berbicara kepada situasi kita hari ini. Tapi saya akan sampaikan nanti next week, minggu depan. Tapi izinkan saya memberikan kepada Anda sebuah catatan dulu. Anda bisa catat ini, di mana Anda saat ini berada, ambil pena, atau pakai HP-nya juga gak apa-apa. Tulis ini. Ada pelajaran yang kita bisa petik sih, dari Imam dan Lewi ini. Yaitu bagaimana supaya hidup kita dipakai Tuhan tanpa rintangan dari diri sendiri. Agar kita dipakainya. Maka 3 hal ini jadikan pedoman. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu cukup bagi kita. Jangan kita itu hitung-hitungan dengan Tuhan, jangan pamrih. Panggilan untuk menjadi orang baik itu adalah untuk kita semuanya. Dalam kekurangan dan kelebihan kita. Dalam kelimpahan, dalam kesusahan. Kita dipanggil untuk menjadi orang demikian. Menjadi seperti Kristus, itu artinya menjadi orang baik juga. Seperti Kristus. Nah 3 hal ini, coba dicatat. Sebagai pedoman pegangan prinsip hidup kita agar hidup kita dipakainya tanpa rintangan berarti dari diri sendiri. Yang pertama, jangan perhitungkan harganya. Ini yang kita pelajari dari Lewi dan Imam dan Lewi ini. Waktu mereka lewat mungkin mereka pikir, waduh, kalau sampai aku tolong orang ini, mampu sih mampu, harganya besar. Ya kan? Risikonya tinggi, kalau saya tolong dia nanti bagaimana? Padahal sesama orang Yahudi loh, belum orang Samaria. Ini kawan loh, sama ras, sama agama bahkan. Orang Samaria itu lain cerita. Orang Samaria itu musuhnya orang Yahudi. Jadi yang tolong orang yang kasihan sekali, yang dirampok habis-habisan ini nanti adalah musuhnya. Ya, coba bayangkan. Teman tidak mau bantu dia. Teman tutup sebelah mata. Karena Imam dan Lewi ini terlalu memperhitungkan harganya. It's too costly. Terlalu resiko, terlalu bahaya, terlalu dangerous for them. Kalau nanti aku tolong dia, nanti kalau aku sendiri dirompak gimana? Kalau nanti aku tolong dia, aku terlambat gimana? Aku ada janjian makan atau gimana? Saya ngerti lah, alasan apapun juga masuk akal sih. Tapi gak masuk hati. Kadang-kadang Tuhan itu gak selalu tidak masuk akal kok. Tuhan itu selalu masuk akal karena Allah kita tertib. Tapi ada waktunya akan terjadi kompetisi. Di mana hati atau akal sehat bicara. Saya tidak berkata kalau kita ikuti hati, kita tidak ikuti akal sehat. Tapi andai kata anak saya diserang sama binatang buas. Dan saya tahu itu sudah ada anak saya dalam cengkeramannya. Saya tahu saya tidak akan bisa menang lawan beruang. Saya akan sisihkan akal sehat bukan karena saya tidak waras. Tapi karena itu anak saya ada di dalam rahangnya. Saya pasti pergi. Dan seorang diri saya akan lawan binatang buas itu. Karena pada waktu seperti itu saya akan ikuti hati. Tuhan itu tidak selalu tidak masuk akal.
Tapi ada waktunya panggilan Tuhan menuntut kita untuk melangkah dengan iman. Dan mengesampingkan kepentingan. Dan menjadi seperti Kristus, menjadi prioritas nomor 1. Menolong orang lain pula. Please jangan perhitungkan harganya. Jikalau Tuhan memanggilmu untuk melakukan sesuatu bagi sesamamu. Kedua, jangan perhitungkan upahnya. Saya bisa bayangkan suara si Lewi itu ngomong apa. Emangnya gue dapat apa tolong dia? Kalau saya sekarang berhenti obati dia sebagainya itu upahku apa? Yalah upahku besar di sorga tapi I'm happy this way kok. Aku udah bahagia di bumi begini aja kok. Ngapain saya risikokan segala sesuatu? Untungnya apa? Saya dapat apa dari ketaatan ini? Apakah kita perlu jadi orang baik hati kalau diiming-imingi? Kalau kita dapat 30, 60, 100 kali ganda maka kita baru berbuat sesuatu yang mulia. Kalau kita lakukan itu, kita tidak pernah mulia. Kita sudah hina pada waktu kita mencoba jadi mulia dan memberi sesuatu kepada Kristus. Jangan hina kemuliaan. Maksud saya kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu yang mulia, tapi mikirkan upahnya itu sudah membuat hina. Itu seperti meludahi tabut perjanjian, seperti meludahi Shekinah. Mungkin kata-kata saya terlalu keras, tapi kata-kata ini bukan tuduhan. Saya pun perlu belajar. Setiap firman ini bermata dua, kena ke saya juga. Mari kita sama-sama belajar. Kalau Imam Lewi itu kan profesi kami. Profesi kami. Tuhan tidak suka kita jadi orang yang agamawi. Tuhan suka jadi kita menjadi orang yang rohani, yang mengerti maksud ilahi, yang mengerti kehendak Allah setiap langkah hidup kita. Jangan perhitungkan upahnya. Jangan kita menjadi orang yang tergerak kalau kita ada sesuatu materi yang dijanjikan atau suatu pengakuan atau suatu nama, popularitas dan segalanya. Seringkali perbuatan baik itu di balik layar. Kalau tanganmu kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Buat enggak kompak kiri kanan tangan. Selain di balik tirai yang suci itu, Tuhan melihat perbuatan baikmu. Jangan hitung upahnya sekarang. Tabunglah pada kirbat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Jangan lemparkan tanggung jawabnya. Yang kesatu, jangan perhitungkan harganya. Yang kedua, jangan perhitungkan upahnya. Yang ketiga, jangan lemparkan tanggung jawabnya. Don't shift the blame. Waktu lewat mungkin berkata, ya salah sendiri. Kok kamu traveling sendiri? Nggak pernah dikatakan imam itu, Lewi itu, apakah memang seorang Lewi dia datang ke tempat itu lalu dia lewat. Tapi mungkin ada rombongannya mengikuti atau gimana. Saya nggak tahu. Mungkin dia bisa aja berkata, nggak salah lu sendiri. Atau mungkin time-nya, jamnya dia traveling pas lagi remang-remang, itu bahaya. Kenapa nggak ikut pas lagi high season-nya rombongan waktu lewat. Mungkin dia bisa blame that person, ya salah kamu sendiri, kamu bisa terpuruk begini. Don't shift the blame. Jangan lemparkan tanggung jawabnya. Kalau ada panggilan di hatimu melakukan sesuatu, jangan pikirkan tanggung jawab orang. Atau bahkan berkata, enggak apa-apa, kalau aku lewat nanti orang lain bisa tolong dia kok. Dia lemparkan tanggung jawabnya ke orang berikutnya. Pasti ada yang membantu orang ini. Enggak apa-apa, it's not me, it's just not me. Bukan aku, orang lain. Lalu kita pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nurani kita bersih, tidak terganggu sama sekali. Masuk ke bait suci dan berkata, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku puasa seminggu sekali. Ya kan? Dan aku memberikan persepuluhanku ke dalam bait Tuhan. Kita berbuat seolah-olah tidak terjadi sesuatu tadi yang kita lihat. Kita mengerasa nanti akan ada orang yang tanggung jawab untuk orang itu. Tapi just not me, bukan aku. Kalau kita punya prinsip seperti itu, Allah akan sulit memakai hidup kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Sekali lagi dengan 3 ini saya selesai. Saya ulang lagi, ada 3 pelajaran berharga agar hidup kita dipakainya. Dari Imam Lewi ini, termasuk ahli Taurat. Jangan perhitungkan harganya. 2, jangan perhitungkan upahnya. 3, jangan lemparkan tanggung jawabnya. Sebelum nanti minggu depan saya akan bagikan bab 2-nya, part 2, tentang the power of kindness, orang Samaria yang baik hati. Anda bisa berbuat baik hari-hari ini secara kreatif, ambil inisiatif. Tuhan akan kasih hikmat.
berbuat baik kepada siapa dengan cara yang bijaksana dan yang dapat diterima oleh Allah. Ya, dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri juga tentunya. Saya dorong Anda untuk melakukan sesuatu. Mari kita di hari-hari, di minggu-minggu terakhir ini, dengan iman saya imani, kita online ibadah sebelum nanti kita bisa kebaktian sungguhan, maksudnya kebaktian secara live bersama. Mari kita tutup satu babak dalam kehidupan kita dengan kebaikan. Karena Tuhan cukup baik bagi kita, sudah terlalu baik hingga hari ini kita survive. Apapun juga kondisinya, kita bisa bertahan hingga hari ini. Tuhan kurang apa? Sudah waktunya kita berbagi kemurahan seperti orang Samaria. You can bless a friend. Anda bisa beritahu saya di YouTube atau di sosial media atau bahkan live streaming ini sekarang, nanti kan di bawahnya bisa buat komen-komen. Jangan lupa kasih hashtag aja bless a friend. Yes, hashtagnya bless a friend, lalu ceritain apa yang bisa Anda perbuat untuk orang lain. Tanpa harus membanggakan jasa, bilang aja kita bisa lakukan ini. Anda bisa ceritakan. Atau orang lain buat baik apa kepada Anda akibat dari khotbah ini. Sampaikan seseorang melakukan ini padaku. Puji Tuhan sekarang aku juga mau jadi berkat bagi orang lain juga. Hashtag bless a friend, bless a friend. Udah itu aja, biarkan jadi cerita yang ramai. Bagaimana orang Kristen tidak diam di pandemi. Setelah selesai, secara individu bukan secara korporat gereja, tapi secara pribadi dan keluarga per family. Kita semua terlibat dalam menyebar kebaikan kepada sesama. Dan jangan lupakan, kalau kita lakukan kebaikan pada seseorang, baik dia Kristen atau bukan. Ujungnya jangan lupa untuk mengagungkan kasih Yesus. Don't forget to say Jesus loves you. Supaya tidak anonim. Bukan supaya kita pencitraan, Tuhan itu perlu kampanye, bukan. Kalau manusia pencitraan supaya dia dipilih atau apa. Kalau Yesus, kalau mereka tahu ini dari Yesus, bukan dari Anda, sumbernya adalah Tuhan. Yang diuntungkan bukan Tuhan, karena Tuhan tetap Tuhan. Orang kenal dia atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Tapi orang kalau kenal siapa sumbernya, mungkin orang itu suatu hari bisa diselamatkan. Jadi bukan pencitraan. Jangan lupa sebut Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Anda mau memberi atau bentuknya dalam bentuk sesuatu yang lain non materi, tapi pokoknya ujungnya selalu berkata Tuhan Yesus mengasihimu atau Jesus loves you. Lalu sharekan ke kami how you have blessed a friend. Bagaimana Anda sudah memberkati seorang rekan, seorang teman. God bless you. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Until next week, minggu depan saya akan sampaikan orang Samarianya. Dan bagaimana kita bisa mencontoh dia. I want to see Jesus.